30 orang pria menarik dan mendorong batang kayu tersebut menjadi satu. Pria yang berada di tengah mendorong dengan sekuat tenaga. Melihat dinding di belakang pria itu akan segera menutup. Dia dengan sedih memohon kepada kaki tangannya untuk memaafkannya, yang sepertinya akan roboh bersama tembok. Teror ada di belakangnya, dan suara memohon pria itu tidak mendapat persetujuan dari kaki tangannya. Hingga tak mampu lagi berdiri di tengah, lelaki tak berdaya itu hanya bisa mundur ke balik tembok. Tidak, pemandangan ini membuat kuda kecil yang baru datang belum lama ini terlihat tercengang. Sekelompok pria yang baru saja mengambil tindakan sepertinya sudah terbiasa dengan hal ini. Ternyata di belakang mereka ada labirin bergerak yang sangat besar. Orang-orang itu dikurung di tengah labirin, di dalamnya terdapat rumput dan pepohonan, namun di keempat sisinya dikelilingi oleh tembok setinggi ratusan meter. Dan setiap hari saat cuaca cerah, pintu besar di tengah perlahan terbuka, sehingga para pria bisa memasuki labirin untuk menemukan jalan. Namun 3 tahun telah berlalu, dari awal hingga akhir, belum ada seorang pun yang mampu menemukan jalan keluar ke dunia ini. Dan setiap malam, pintu labirin menutup sendiri, dan setiap malam jeritan monster akan terdengar di dalam labirin. Karena untuk mempertahankan kehidupan, laki-laki pada dasarnya tahu bagaimana mengatur hidupnya. Ada tubuh yang sehat, yang khusus memasuki labirin untuk mencari jalan keluar. Dan seorang koki yang berspesialisasi dalam menanam tanaman untuk mempertahankan kehidupan. Selain tinggal di sini selama sebulan, jalan rahasia di labirin juga akan mendatangkan beberapa orang baru dengan perbekalan. Tongma baru-baru ini dibawa masuk, tapi seperti semua orang di sini, ingatannya terhapus. Jadi saat Tiuma pertama kali bertemu dengan laki-laki lain, pikiran berikutnya adalah melarikan diri, tetapi dia tidak tahu bahwa hal itu akan menimbulkan tawa dari para seniornya. Sampai sang kapten tiba-tiba menceritakan semuanya padanya. Baru pada saat itulah Jenderal Ma menyadari situasinya saat ini. Namun sang kapten selalu tidak memberitahunya apa yang ada di balik tembok itu, dia hanya menekankan padanya untuk tidak mendekat. Namun Tiuma mengira celah di tembok itu adalah jalan keluar. Jadi dia tidak mendengarkan nasihatnya, tetapi ingin menjelajah. Secara kebetulan, pada saat itu, 2 orang pria berlari keluar dari dalam. Hal itu membuat Tiuma semakin penasaran dengan hal di balik tembok itu. Alhasil, 1 detik kemudian, dia terdorong ke tanah. Perjuangan kedua orang tersebut dengan cepat menarik perhatian kaki tangannya. Tiuma dengan bersemangat menyatakan bahwa dia ingin pergi dari sini, tetapi kapten mengatakan kepadanya bahwa di dalam sangat berbahaya. Tiba-tiba, suara yang sangat keras membuyarkan perdebatan mereka. Menunggu Tiuma berbalik, dia menemukan bahwa pintu yang berat itu mulai menutup perlahan. Kemudian roda gigi mulai bergerak, dan pintu masuk tadi akhirnya tertutup seluruhnya. Sulit membayangkan bagaimana jadinya jika pria itu berdiri di dalam. Lain kali, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu lagi. Ini pertama kalinya Tiuma melihat teror penjara ini. Namun dia tidak menyangka bahwa malam gelap di labirin akan berubah menjadi jeritan yang melengking. Wakil kepala mengatakan